Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali kajian kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin, 40 hadis tentang tauhid. Dan sekarang kita akan mempelajari hadis yang hadis yang ke-20 ya. Kita akan mempelajari hadis yang ke-20. Al-hadis al-ishrun, hadis yang ke-20. Qala al-muallif an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah ibn Yaman, semoga Allah meridai beliau. Siapa Hudzaifah ibn Yaman? Hudzaifah ibn Yaman adalah sahabat Nabi yang mulia, yang diberi julukan atau diberi gelar sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemilik atau pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang diberi oleh Rasulullah daftar nama-nama orang munafik. Ya. Orang yang diberi daftar nama-nama orang munafik. Yang mana sahabat yang lain tidak dikasih. Umar pun tidak dikasih sama Nabi. Abu Bakar, Umar tidak dikasih Nabi. Tapi Hudzaifah ibn Yaman dikasih oleh Nabi daftar-daftar nama orang munafik. Ya, maka dari itulah beliau dijuluki sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemilik atau pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal Hudzaifah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "La taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan." Janganlah kalian mengatakan ma syaa Allah wa syaa fulan. Ya. Ini adalah karena kehendak Allah dan kehendak fulan. Semua itu terjadi karena kehendak Allah dan kehendaknya fulan. Ini enggak boleh. Walakin qulu, tapi katakanlah masya Allah, ini adalah sesuatu yang dikehendaki Allah. Thumma sya'a fulan, kemudian dikehendaki oleh fulan. Rawahu Abu Dawud, hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Jadi kita nggak boleh mengatakan masya Allah wa sya'a fulan, ya, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak fulan, nggak boleh. Misalnya saya kasih contoh ya, misalnya nanti tolong ya kamu ke rumah saya ya. Terus orang itu menjawab, ya tergantung sopirnya, sesuai dengan kehendak sopir nanti, bisa apa enggak. Nah ini jangan ngomong kayak gitu. Katakan saja insya Allah sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau ada sesuatu nggak boleh kita mengatakan ini adalah kehendak fulan, jangan. Tapi ini adalah kehendak Allah. Dan jangan mengatakan masya Allah wa sya'a fulan. Ini adalah sesuatu yang dikehendaki Allah dan dikehendaki fulan. Jangan pakai kata wa atau dan, tetapi diganti dengan thumma, yang artinya kemudian. Masya Allah thumma sya'a fulan. Ini adalah sesuatu yang dikehendaki Allah, kemudian dikehendaki oleh fulan. Jadi nggak boleh pakai lafaz dan, kata Nabi ya, karena dan itu mengandung ya kesamaan. Maka hukumnya orang yang mengatakan masya Allah wa syi'ta, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu, itu nggak boleh. Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Harusnya sesuai kehendak Allah titik, atau sesuai dengan kehendak Allah kemudian kehendakmu. Nah itu baru boleh. Adapun masya Allah wa syi'ta,
ini dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh dirimu, maka ini nggak boleh. Karena kata dan itu artinya penyamaan. Wa hukmuhu, hukumnya adalah syirik kecil. Li'anna al-'atfa bil wawi yaqtadi al-muqarana wa taswiyah. Karena ataf dengan wawu itu menunjukkan ya perbandingan dan persamaan. Artinya sawa bainal masyi'a al-khaliq wal makhluk fil lafadz. Orang itu menyamakan masyi'ahnya Allah, kehendak Allah dengan kehendaknya makhluk dalam lafadz. Makanya nggak boleh. Makanya kita ngomongnya jangan masya Allah wa sya'a fulan. Ini dikehendaki Allah dan dikehendaki fulan. Jangan. Tapi katakanlah masya Allah thumma sya'a fulan. Ini dikehendaki oleh Allah, kemudian dikehendaki oleh fulan. Kalau pakai lafadz kemudian maka tidak mengapa. Yang nggak boleh tuh kalau pakai lafadz wah, karena itu artinya penyamaan. Itu ya, ini singkat materinya tentang masya Allah wa sya'a fulan tadi. Nah, sekarang al-hadis al-hadiyah asyara. Hadis yang ke-21. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini saya ulangi, ini adalah hadis yang ke-21. Karena hadis yang 20 tadi pendek ya. Qala Allahu azza wa jalla. Allah Ta'ala berfirman. Ini hadis qudsi. Yu'dini ibnu Adam. Anak Adam telah menyakitiku, mengganggu aku. Yasubbud dahra. Manusia itu mencela masa. Wa ana dahru, padahal akulah pemilik masa, pemilik waktu. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang mengganti malam dengan siang, siang dengan malam. Jadi kita tidak boleh mencela masa atau mencela waktu. Muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi dari Abu Hurairah Rasulullah mengatakan bahwa Allah Ta'ala berfirman la yu'dhini ibnu Adam ad-dahra. Mohon maaf, yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam mengganggu aku, kata Allah. Ya subud dahra, mereka mencela masa, mencela waktu. Wa ana dahru, padahal akulah pemilik masa, pemilik waktu. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang mengganti malam menjadi siang, siang menjadi malam. Hadis sahih muttafaqun alaih. Jadi kita nggak boleh mencela masa, nggak boleh mencela waktu. Menganggap bulan Sela, bulan keramat, itu berarti mencela waktu. Misalnya ada orang meyakini nggak mau bepergian pada hari Selasa Pon, Selasa Kliwon, maka ini mencela masa. Ada orang mau menikah dibawa ya ke orang pinter, kata mereka, bawa ke dukun, terus kata dukun ya ini nggak cocok ini harinya, wetonnya ini, terus nggak jadi nikah. Ini namanya mencela masa, mencela waktu. Semua waktu itu baik, karena semua waktu itu adalah pilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah pemilik waktu. Mencela waktu berarti mencela pemiliknya, dan pemilik waktu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak boleh kita mencela masa. Iki zaman edan iki. Wah, ini nggak boleh. Yang edan itu orangnya, bukan zamannya. Zaman edan nih. Nah, kan sering kita dengarkan orang ngomong kayak gitu. Ini zaman edan iki. Oh, zaman jangan dimarahi, jangan dicela, karena zaman itu Allah yang punya. Mencela zaman, mencela waktu, ya mencela Allah. Tapi celalah penghuni zaman. Ya manusia inilah yang menyebabkan orang itu mengatakan manusia edan, zaman sudah edan. Padahal zaman tidak pernah edan. Yang edan ya manusianya. Itu ya, makanya hendaklah kita berhati-hati. Dan kata-kata wa ana dahru, aku adalah waktu. Waktu di sini bukan nama Allah ya. Waktu di sini maksudnya bukan Allah. Dan kemudian tadi dikatakan yu'dini ibnu Adam, anak Adam menyakitiku. Pada dasarnya nggak ada yang bisa menyakiti Allah ya. Allahu wa ta'ala la yadurruhu ahadun. Allah itu tidak ada yang bisa menyakiti Allah, nggak ada yang bisa ganggu Allah. Wal adza fil lugha huwa ma khaffa amru wa dha'ufa atharuhu minasyarri wal makruh. Wa adallahu jalla wa ala laisa ka'adzal makhluqin. Jadi maksud di hadis tadi itu anak Adam menyakitiku bukan seperti anak Adam ini merasa sakit, beda.
Ya, karena kita nggak boleh menyamakan hal itu. Tapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala bisa disakiti, nggak bisa. Allah nggak bisa disakiti. Allah pemilik segalanya, Allah pengatur segalanya. Nggak mungkin ada yang bisa menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ini hadis yang pendek, tidak panjang ya. Saya juga menjelaskannya tidak panjang, pendek. Jadi pertemuan kali ini saya membahas dua hadis. Hadis yang ke-20. Hadis yang ke berapa tadi? Ya 20 ya. Hadis yang ke-20 dan hadis ke-21. Memang tidak panjang dan insya Allah pada pertemuan akan datang akan kita bahas hadis yang ke-23 atau 22 ya. Coba saya lihat lagi. Mohon maaf tadi sempat kepencet. Jadi tadi terakhir kita bahas hadis yang ke-21 dan juga kita bahas hadis yang ke-20 dan 21. Sehingga pada pertemuan akan datang kita akan membahas hadis yang ke-22. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.